Metode penelitian hukum. Topik ke-46 dari 70 topik. Kegunaan dan cara penulisan tinjauan pustaka, bagian ke-6. Untuk menjawab masalah penelitian, berikut ini contoh tinjauan pustaka, asas fungsi sosial hak atas tanah. Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Norma hukum berkaitan dengan konsep kewajiban hukum dan sanksi. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma atau suatu tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat di antara semua norma-norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Asas hukum merupakan jantungnya, peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti peraturan hukum harus bisa dikembalikan kepada asas tersebut. Berdasarkan pendapat Hans Kelsen dan Passion, maka dapat dikatakan bahwa asas fungsi sosial hak atas tanah merupakan dasar validitas instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk mencegah penelantaran perkebunan besar. Budi Harsono meletakkan asas fungsi sosial hak atas tanah sebagai kewajiban-kewajiban pemegang hak yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 UU PA. Menurut Pasal 6 UU PA, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dalam penjelasan umum angka 2 butir, 4, UU PA, hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum, atau masyarakat. Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya tercapailah tujuan pokok, kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. Pasal 2 ayat 3. Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu. Pasal 15. Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan pihak yang ekonomi lemah. Adanya fungsi sosial hak atas tanah berarti bahwa tanah juga bukan komoditas perdagangan, biarpun dimungkinkan tanah yang dipunyai dijual jika ada keperluan. Dengan demikian, tanah tidak boleh dijadikan objek investasi semata-mata. Asas fungsi sosial hak atas tanah melahirkan 3 kewajiban bagi pemegang hak atas tanah. A. Menggunakan tanah sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya. B. Kewajiban memelihara tanah. Dalam Pasal 15 UPA dinyatakan memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah. C. Kewajiban mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah pertanian. Dalam Pasal 10 ayat 1 dinyatakan setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Menurut penjelasan umum 2 butir 7, Pasal 10 memuat suatu asas yang pada dewasa ini sedang menjadi dasar daripada perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan hampir di seluruh dunia, yaitu di negara-negara yang telah atau sedang menyelenggarakan apa yang disebut land reform atau agrarian reform, yaitu bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif berarti bahwa yang mempunyai hak itu secara langsung turut serta dalam proses produksi. Ini tidak berarti bahwa segala pekerjaan harus dilakukannya sendiri. Mempergunakan tenaga buruh masih diperbolehkan, tetapi jika demikian harus dicegah cara-cara pemerasan.
Pemberian upah yang terlampau rendah kepada buruh tani yang membantu mengerjakan dan mengusahakan tanah merupakan cara pemerasan yang bertentangan dengan cita-cita keadilan. Sehubungan dengan hal ini dalam pasal 13 ayat 4 UU PA diperintahkan supaya pemerintah harus berusaha memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan dalam usaha-usaha di lapangan agraria. Bahwa buruh harus diberi upah yang layak merupakan konsekuensi pasal 11 ayat 1 UU PA yang melarang penguasaan atas penghidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. Pengusahaan tanah dengan memakai tenaga buruh merupakan suatu usaha bersama dalam menyelenggarakan usaha produksi. Oleh karena itu terhadapnya berlaku ketentuan pasal 12 ayat 1 UU PA yang menyatakan segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama. Ketentuan pasal 10 ayat 1 UU PA ada pengecualiannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dinyatakan dalam penjelasan umum angka 2/7 bahwa, dalam keadaan susunan masyarakat kita, maka ketentuan ini masih membuka kemungkinan diadakannya dispensasi. Misalnya, seorang pegawai negeri yang untuk persediaan hari tuanya mempunyai tanah 1-2 hektar dan berhubung dengan pekerjaannya tidak mungkin dapat mengusahakannya sendiri, kiranya harus dimungkinkan untuk terus memiliki tanah tersebut. Selama itu tanahnya boleh diserahkan kepada orang lain untuk diusahakan dengan perjanjian sewa bagi hasil dan lain-lain. Setelah ia tidak bekerja lagi, pensiun, tanah itu harus diusahakan sendiri secara aktif. Menurut pasal 10 ayat 2 pelaksanaan asas yang tercantum dalam ayat 1 memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hubungan ini penjelasan umum angka 2/7 menyatakan agar semboyan ini dapat diwujudkan perlu diadakan ketentuan-ketentuan lainnya. Misalnya perlu ada ketentuan tentang batas minimum luas tanah yang harus dimiliki oleh orang bertani, supaya ia mendapatkan penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri dan keluarganya, pasal 13 Jo. Pasal 17. Perlu ada ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang boleh dipunyai, pasal 17. Agar dicegah tertumpuknya tanah di tangan golongan-golongan tertentu saja. Menurut pasal 28 ayat 2, HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa, jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut penjelasan pasal 28, hal tersebut untuk mendorong supaya pemakaian dan pengusahaan tanahnya dilakukan dengan efisien. Dengan demikian pasal 10 ini tidak mewajibkan pemilik tanah untuk melepaskan tanahnya kepada yang sekarang menggarapnya. Pasal ini hanya mewajibkan supaya tanah yang sekarang digarapkan pada orang lain pada waktunya dikerjakan sendiri oleh yang mempunyai. Dengan demikian ketentuan-ketentuan UU PA tersebut di atas sejalan dengan kerangka pikir Richard Posner, menyia-nyiakan sumber daya alam merupakan tindakan tidak efisien atau tidak adil. Karena memerintahkan kepada pemegang hak atas tanah untuk, pertama, berusaha agar tanahnya itu memberikan manfaat bagi dirinya sekaligus bagi seluruh masyarakat dengan mengindahkan sifat dan tujuan dari pemberian haknya, kedua, memelihara baik-baik tanahnya, agar bertambah kesuburannya dan mencegah kerusakannya, ketiga, mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah pertanian. Para spekulan sebagai profit maximizing akan cenderung untuk membeli tanah seluas-luasnya karena tanah merupakan investasi yang aman dan harganya cenderung naik. Menurut aliran Chicago, dengan tokohnya Richard Posner, tindakan menelantarkan tanah merupakan tindakan tidak adil, karena merupakan tindakan yang tidak efisien. Aliran ini mengartikan keadilan sebagai efisiensi. Dengan demikian, merupakan tugas pemerintah untuk membuat kebijakan yang bersifat korektif dengan tujuan untuk menciptakan efisiensi penggunaan tanah perkebunan. Dengan kata lain, pemerintah harus melakukan rekayasa atas keserakahan para spekulan supaya dia tidak menjadi destruktif bagi kehidupan bersama umat manusia. Rekayasa dilakukan dengan menggunakan asas fungsi sosial hak atas tanah sebagai dasar validitas instrumen yuridis pemerintah. Itulah materi topik ke-46 metode penelitian hukum untuk membantu pemahaman mahasiswa perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like,
agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.